Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainal Hudori Jannah dari UT Salut Asafam Suji. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi, proses lahirnya Pancasila itu dilatar belakangi oleh menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei 1 sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama yang mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara, di antara lain adalah Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, ia menyampaikan gagasan negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang utuh tanpa pertentangan kepentingan antara individu dan negara. Ada selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ia mengemukakan gagasan dasar negara yang kemudian disebut dengan Pancasila, dengan 5 sila sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Itu disampaikan pada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai lahirnya Pancasila. Selanjutnya ada pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih lanjut dasar negara. Anggotanya ada Soekarno-Hatta, Yamin, Agus Salim, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Wahid Hasyim, dan Ahmad Subarjo, Maramis, dan Muhammad Hatta. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya tercantum dasar negara menurut Piagam Jakarta. Kemudian ada pembentukan PPKI dan pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945 yang mengesahkan Undang-Undang 1945 memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang terakhir yaitu rumusan akhir Pancasila. Nah, rumusan ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah proses lahirnya Pancasila merupakan perjalanan panjang yang melibatkan banyak tokoh dan kompromi dari berbagai golongan demi persatuan bangsa. Tanggal 1 Juni 1945 bahkan diperingati sebagai hari lahir Pancasila, sedangkan tanggal 18 Agustus 1945 menjadi hari pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.